Halo Sobat RSI, masih banyak di masyarakat yang beredar bahwasanya kondisi psikiatri itu bukan kondisi medis. Nah, itu adalah bagian dari stigma. Apakah benar? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat RSI, saya Dr. Hendra Gunawan SPKJ, saya dokter spesialis psikiatri di RSI Syifa Bandar Jaya. Ya, itu merupakan bagian dari gangguan medis. Jadi ada 4 hal yang berpengaruh terhadap gangguan kejiwaan. Yang pertama itu biologi, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, dan yang keempat ini budaya. Nah, di budaya ini ada spiritualitas dan religiositas. Dalam kondisi medis ini dominannya di kondisi biologi. Mari kita bahas lagi ya. Kondisi biologi ini bisa kita periksa dengan menggunakan alat brain mapping atau QEEG yang pada saat ini kami miliki di Rumah Sakit Islam Ashifa Bandar Jaya. QEEG atau brain mapping adalah teknik analisis digital yang gunanya untuk mengukur dan memetakan aktivitas listrik di otak. Jadi ini gunanya untuk mendeteksi gangguan kejiwaan dalam bidang psikiatri. Fungsi dari QEEG itu sendiri ada 4 secara garis besar. Yang pertama untuk menganalisa kekuatan, distribusi, dan konektivitas gelombang otak. Nah, gelombang otak yang kita periksa itu ada delta, theta, alpha, dan gamma. Yang kedua, pemetaan untuk menentukan area otak mana yang terlalu aktif atau kurang aktif. Yang ketiga, digunakan untuk salah satu penunjang diagnosis. Misalnya pada pasien dengan depresi atau pada pasien dengan ADHD. Dan yang keempat untuk evaluasi pengobatan setelah diberikan terapi baik dengan obat atau non-obat. Baik Sobat RSI, di rumah sakit kami untuk terapi gelombang otak itu ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama itu neurofeedback, yang kedua BASS atau BAS, yang ketiga itu TDCS. Neurofeedback adalah terapi psikiatri non-invasif dan bebas obat, jadi pasien tidak diberikan obat. Ini digunakan untuk memantau gelombang otak secara real time, langsung pada saat itu juga, dan gunanya untuk melatih otak agar mengatur diri sendiri secara baik dan juga berfungsi lebih efisien. Jadi pada neurofeedback, pasien akan kita pasang elektroda di kepala sesuai dengan setelah pembacaan QEEG sesuai dengan kebutuhan terapi. Setelah dipasang, nanti pasien akan dihadapkan pada sebuah layar atau monitor. Di depannya itu ada gambar atau video yang akan bergerak ketika pasien fokus pada gambar itu. Nah, ketika pasien tidak fokus, gambar akan berhenti. Nah, gunanya untuk melatih tadi gelombang otaknya. BAS atau Brain Auditory Stimulator System ini adalah sistem stimulator pendengaran otak menggunakan suara untuk memodulasi gelombang otak. Jadi ada suara yang kita dengarkan seperti binaural beta atau stimulus ritmis untuk meningkatkan gelombang otaknya sehingga kita mendapatkan target tujuan terapinya. Cara penggunaan BAS, jadi pada pasien akan kita gunakan headphone, kemudian akan kita nyalakan gelombang suara dengan tujuan terapi tertentu. Misalnya pada pasien dengan gangguan tidur itu bisa kita tenangkan gelombangnya sehingga bisa tidur. TDCS atau Transcranial Direct Current Stimulation ini adalah metode stimulus otak non-invasif yang menggunakan arus yang berintensitas rendah. Jadi dipasang elektroda di kulit kepala, gunanya untuk memodulasi neuron untuk meningkatkan fungsi kognitif, fokusnya, dan juga bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Pada TDCS ini hampir mirip dengan neurofeedback, jadi kita pasangkan elektroda di kepala sesuai dengan kebutuhan terapinya setelah pembacaan QEEG, kemudian diberikan stimulus melalui intensitas rendah tadi yang digunakan untuk kita memodulasi gelombang di otaknya. Baik Sobat RSI, siapa sih yang memerlukan terapi ini? Jadi terapi ini bisa dilakukan pada kondisi psikiatri, misal pada anak-anak dengan ADHD, gangguan tidur insomnia, atau pasien dengan depresi, pasien dengan gangguan mood, bahkan pada anak-anak dengan gangguan belajar. Jika ada pasien yang sedang menjalani pengobatan medis yang lain, tetap bisa melakukan terapi ini. Karena dengan terapi ini tidak perlu ada asupan obat atau tindakan tertentu, hanya diberikan stimulus eksternal melalui tindakan neurofeedback,
BAS atau TDCS. Jadi terapi gelombang otak ini bisa kita berikan kepada pasien mulai dari anak-anak sampai mungkin orang dengan lanjut usia. Jadi pada anak-anak, terapi ini bisa diberikan pada kondisi anak-anak dengan ADHD atau autism. Sedangkan pada remaja atau orang dewasa bisa diberikan pada kondisi depresi atau misalnya dengan kecemasan. Nah, pada lansia mungkin kaitannya sama seperti pada dewasa. Pasien dengan depresi, kecemasan, atau mungkin mood yang tiba-tiba berubah yang berkaitan dengan kondisi medis lainnya. Jika ada saudara kita, anak, ataupun mungkin orang tua kita yang mengalami gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan, silakan segera periksakan ke Poli Psikiatri RSI Asipa Bandar Jaya karena pemeriksaan brain mapping hanya ada di RSI Asipa Bandar Jaya di Kabupaten Lampung Tengah. Kesehatan jiwa adalah investasi untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.